pagi Bu. Perkenalkan, saya Fitri, mahasiswa gizi yang bertugas di Rumah Sakit Utama ini. Di sini saya ingin menjelaskan tentang edukasi gizi. Apa boleh minta waktunya sebentar Bu? Ya silakan. Benar dengan Nyonya M ya. Ya. Sebelumnya sudah pernah mendapatkan edukasi belum Bu? Belum ya. Nah, kalau belum, di sini saya ingin melakukan edukasi gizi yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang diet yang diberikan, yang untuk mempercepat proses penyembuhan ibu. Sebelumnya ibu pernah terdengar nggak diet tinggi energi tinggi protein itu seperti apa? Belum pernah ya Bu. Baik, di sini saya akan memberikan dan menjelaskan diet tinggi energi dan tinggi protein. Tinggi energi dan tinggi protein itu diet yang mengandung tinggi energi dan tinggi protein. Nah, ini diberikan pada seseorang yang mengalami status gizi kurang, di mana kondisi ibu ini dalam saat ini termasuk dalam gizi kurang dilihat dari hasil indeks massa tubuh. Ya, kemudian ibu mengalami tumor ovarium sehingga diet tinggi energi dan tinggi protein ini cocok untuk diberikan saat ini untuk memproses penyembuhan ibu. Kemudian di sini ada tujuan dietnya. Tujuan dietnya apa? Untuk meningkatkan berat badan dan mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan. Kemudian yang nomor 2 adalah meningkatkan berat badan hingga mencapai status gizi normal. Kemudian yang ketiga itu kan ibu kan terdapat asites. Nah, jadinya cairannya itu perlu dibatasi sehingga benar-benar diperhatikan dalam konsumsi cairan. Konsumsinya itu misalkan seperti pagi, misalkan tidak mendapatkan susu, kalau di rumah tidak mengonsumsi susu, bisa pagi itu konsumsi air mineral sebesar 1 gelas blimbing setara dengan 250 cc. Begitupun juga selingan pagi, selingan siang, dan makan siang. Tapi kalau sudah minum susu berarti tidak usah ditambahkan lagi dengan air putih. Jadi tidak double gitu loh, tidak mengonsumsi 2 gelas dalam makan pagi. Begitu. Kemudian ada syarat dan prinsip. Syarat dan prinsip yang diberikan yaitu yang pertama adalah protein tinggi, terus energinya juga tinggi, lemaknya yang diberikan sedang yaitu 25% dari kebutuhan, karbohidratnya juga disesuaikan sesuai dengan sisa protein lemak dan sisa dari protein dan lemak. Kemudian vitamin dan mineral. Nah, dalam kondisi ibu ini membutuhkan mineral seperti zat besi. Zat besi itu juga bisa didapatkan dari lauk hewani, itu dan juga susu. Kemudian makanan diberikan dalam bentuk mudah dicerna dan juga makanan diberikan dalam cara bertahap, yaitu sedikit namun sering. Itu. Terus ada bahan makanan yang tidak dianjurkan seperti apa? Yang pedas, dan makanan yang pedas, sambal kayak gitu. Terus yang mengandung lemak tinggi seperti santan kental, mentega, dan juga makanan kaleng. Karena makanan yang diawetkan maksud saya seperti sarden gitu. Nah, soalnya ibu kan dalam kondisi memiliki penyakit tumor, itu perlu dibatasi dalam makanan yang berpengawet gitu. Kemudian ada bahan makanan yang dianjurkan. Bahan makanan yang dianjurkan itu seperti apa aja? Seperti karbohidrat. Karbohidrat itu seperti nasi, terus roti, mie. Kemudian ada kue-kue yang mengandung karbohidrat tinggi seperti kayak kue talam, dodol, puding, gitu ya Bu. Terus yang kedua adalah protein hewani. Apalagi protein hewani yang bernilai biologis tinggi. Seperti apa? Telur, ikan, susu, ayam. Kemudian protein nabati seperti tahu tempe, kacang hijau, ya kacang-kacangan itu Bu. Kemudian semua sayuran diperbolehkan dan juga buah-buahan juga semuanya diperbolehkan. Kemudian
Ada bahan makanan yang mengandung energi tinggi seperti madu, itu gak apa-apa diberikan. Nah, kemudian di sini ada contoh menu sehari seperti pagi nasi, daging bumbu lapis, perkedel tahu, cah buncis, dan susu. Susu diberikan pagi hari. Kemudian snack paginya telur rebus, kotak kacang hijau. Kemudian siangnya nasi, pepes ikan, oseng tempe, sayur bening, buah pepaya. Snack siangnya seperti biskuit regal, teh manis. Kemudian malamnya nasi, telur dadar, tahu bacem, tumis, kacang panjang dan tauge dan buah pisang. Di sini buahnya saya berikan contohnya ya Bu, diberikan pada siang dan malam. Kemudian pembagian makanan dalam seharinya itu di mana ini sudah saya hitung sesuai dengan nilai gizi yang sudah saya hitung, di mana energinya sebesar 2100 kilokalori, proteinnya 78 gram, zat besinya 18 mg, lemaknya 54,68 gram dan karbohidratnya 29,38 gram. Di mana nasi paginya itu nasi putihnya sebanyak 1,5 centong. Di sini kan ada URT. URT itu adalah ukuran rumah tangga. Jadinya ibunya tidak usah mengukur menimbang gitu. Jadi menggunakan URT saja. Nah, untuk daging itu 50 gram atau setara dengan satu daging potong sedang. Kemudian tahu. Tahu di sini adalah 40 gram. 40 gram itu sekitar segini Bu, satu potong sedang. Kemudian sayuran itu selalu diberikan 1 gelas atau 50 gram. Kemudian susu itu 200 cc atau 1 gelas dinding. Jadinya kalau sudah diberikan susu nanti tidak usah mengkonsumsi air putih lagi ya Bu, karena pembatasan cairan. Kemudian snack paginya telur rebus seperti ini, 1 butir. Kemudian biskuit regal. Kemudian untuk siangnya nasi putihnya sama 150 gram. Ini kan 100 Bu, jadi bisa ditambahkan setengahnya lagi. Ya. Kemudian ikan 40 gram setara dengan 1 potong sedang. Kemudian tempenya 25 gram itu seperti ini. 1 potong segini ya Bu. Kemudian sayuran sama 50 gram atau 1 gelas dan diberikan pepaya. Pepayanya itu 100 gram sekitar segini. 1 potong ini ya Bu, 1 potong sedang. Kemudian untuk snack siangnya itu diberikan teh manis sama kacang hijau. Kacang hijaunya 3 sendok makan itu setengah gelas segini Bu. Itu sudah bersama kayak kuahnya gitu. Kemudian malamnya sama, nasi putihnya sama 150 gram atau 1,5 centong, telur 50 gram atau 1 butir, kemudian tahu 40 gram segini atau 1 potong, dan sayurannya 50 gram atau 1 gelas, dan pisang diberikan 1 buah atau 100 gram, 1 buah biasa itu yang pisang ambon itu Bu. Nah, kemudian di sini juga ada daftar bahan makanan penukar, di mana daftar bahan makanan penukar ini untuk memudahkan ibu jika bosan untuk mengkonsumsi seperti sumber karbohidrat seperti nasi bisa digantikan dengan apa saja. Nah, itu bisa dilihat di daftar bahan makanan penukar. Kemudian di bahan makanan penukar ini ada yang sudah saya coret Bu, seperti tinggi lemak itu kayak bebek, sosis. Nah, sosis ini kan berpengawet, jadinya tidak boleh. Kemudian hati sapi juga tidak boleh, dihindari. Kemudian susu tinggi lemak ini seperti susu kerbau, dan lemak jenuh kayak seperti santan kental ini sudah saya coret. Kemudian caranya untuk membacanya itu adalah seperti saya contohkan nasi ya. Nasi 100 gram segini itu kalau misalkan ibu bosan bisa digantikan dengan roti sekitar 3 iris. 3 iris itu sudah menyumbang kalori sebesar 175 kalori. Kemudian yang saya contohkan lagi yang kedua adalah protein hewani. Ibu bosan ya telur aja. Nah, ibu bisa digantikan dengan daging. Dagingnya telur 50 gram itu telur 50 gram itu sama dengan daging sapi sebesar 50 gram. 50 gram itu segini ya Bu.
Saya contohkan lagi juga protein nabati. Kok tahu terus yang dikonsumsi? Jadi tahu segini itu satu biji itu setara dengan tempe 50 gram itu segini. Tempe itu sudah menyumbang kalorinya sama 75 kalori itu. Kemudian buah-buahan juga begitu. Misalkan itu kok konsumsi pepaya aja jadi bosan, nah itu juga bisa menggantikan dengan sambutannya itu sama setara dengan sambutan itu sudah setara dengan menyumbang kalori sebesar 50 kalori. Begitu ya Bu cara membacanya. Jadinya ini bahan makanan penukar ini untuk memudahkan itu ketika bosan untuk mengkonsumsi kok nasi itu bisa digantikan dengan pendamping macam-macam ini ya Bu ya, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ada yang mau ditanyakan Bu atau yang kurang jelas? Itu Mbak, kan kalau di sini tuh snacknya tuh telur rebus ya, itu harus telur rebus terus gitu. Ya kalau di rumah sakit ini emang yang snack yang diberikan itu memang telur rebus ya Bu, jadi memang harus dikonsumsinya itu. Tapi kalau di rumah ibu bisa memasaknya dengan lain ya, harus telur rebus, bisa dimasak dengan pengolahan cara lain. Nah telur rebus ini kenapa kok diberikan telur? Karena ini telur ini bagus Bu, karena mengandung protein yang bernilai biologis tinggi. Nah biologis tinggi itu seperti apa? Biologis tinggi itu adalah protein yang mudah diserap oleh tubuh. Nah tapi tidak telur saja yang bernilai biologis tinggi, ada juga seperti ikan, ayam, itu juga bagus Bu untuk yang mengandung protein yang bernilai biologis tinggi seperti itu. Kemudian ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Baik, kalau gitu saya ya Bu yang akan bertanya. Bertujuan untuk materi yang saya berikan ibu sudah paham atau belum? Apa ya Bu? Yang perlu diperhatikan untuk dia tinggi energi dan tinggi protein itu apa yang dihindari? Yang dihindari itu tadi makanan yang berpengawet, ya. Terus yang berlemak seperti mentega, santan kental, ya. Gitu. Terus yang makanan yang pedas gitu ya. Nanti bisa dibaca-baca lagi ya Bu. Terus untuk bahan makanan penukarnya, tujuannya apa sih Bu? Kok ada daftar bahan makanan penukar? Jadi itu biar nggak bosen. Iya. Jadi kalau misalnya nasi terus bosen itu bisa diganti roti, gitu kan bisa diganti kentang gitu. Oh ya benar kok ya. Baik Bu, ini bisa juga pulang ya, nanti baca-baca saja. Terima kasih ya Bu untuk waktunya. Semoga ibunya juga cepat sembuh, bisa cepat pulang juga. Tetap semangat untuk menjalankan diet ini ya Bu, untuk mempercepat penyembuhan ibu. Terima kasih ya Bu untuk waktunya. Iya, makasih Mbak. Iya.